Seorang gadis bernama Casey diculik. Dengan sekuat tenaga dia menendang lampu belakang mobil. Kemudian mengeluarkan satu tangannya dari terus melambai minta tolong. Trik ini berhasil. Sebuah mobil di belakang merasa aneh. Langsung menelepon polisi. Polisi mengecek plat nomor yang diberitahukan. Tetapi ciri-ciri fisik penculik tidak cocok. Kelihatannya penculik menggunakan mobil orang. Orang yang menelepon polisi ingin mengikutinya untuk melihat muka penculik. Polisi langsung mencegah. Tetapi diketahui oleh penculik. Dia segera membelok, melaju ke jalan raya. Petunjuknya terputus lagi. Jordan menyuruhnya mengecek di bagasi mobil. Ada barang apa saja? Casey menemukan seember cat. Jordan menyuruhnya menuang keluar, agar meninggalkan tanda di jalan. Kemudian memberitahu pilot helikopter. Kemudian mencarinya. Di saat ini ada sebuah mobil di belakang penculik. Menemukan cat dari belakang mobil. Tetapi tidak tahu bahwa orang ini adalah penculik. Malah memberitahunya, cat yang ada di belakang tertumpah. Penculik panik, langsung menghentikan mobil di sebuah gang. Dia membuka bagasi, rencana ingin membius Casey lagi. Di saat yang sama seseorang datang. Penculik langsung menggunakan obeng, mengancam Casey untuk tidak mengeluarkan suara. Orang itu melihat penculik yang gugup, langsung masuk ke mobil untuk menelepon polisi. Tetapi saat tersambung, penculik langsung menghancurkan kaca jendela, dan memukul orang itu sampai pingsan, dan memasukkan dia dan Casey dalam bagasi mobil. Casey memberitahu Jordan sambil menangis, bahwa penculik menukar mobil. Tetapi tidak lama kemudian, orang itu sadar, dan berteriak panik, membuat penculik marah. Penculik menghentikan mobil, langsung menusuk pria itu sampai mati. Casey yang melihat semua ini, langsung putus asa. Tetapi Jordan tidak mau menyerah. Dia menyemangati Casey, mengambil dompet orang itu, dan melalui informasi dari KTP, Jordan berhasil mengetahui plat nomor mobil itu. Di saat ini, pihak polisi menemukan mobil penculik yang sebelumnya, melalui sidik jari yang ditinggalkan. Menemukan alamat rumah penculik, tetapi istri penculik tidak tahu soal kasus penculikan ini. Polisi menemukan bahwa penculik masih ada sebuah tempat peternakan. Langsung segera ke sana. Di sisi lain, penculik sedang mengisi bensin. Casey dengan cemas naik dari bagasi ke kursi belakang, tetapi hanya setengah badan saja. Dia segera melambaikan tangannya, berteriak minta tolong dari staf. Akhirnya menarik perhatian staf. Staf menghadapi penculik dengan pisau, berencana membuka pintu mobil, tapi penculiknya langsung mengarahkan pistol minyak ke arahnya. Setelah penyemprotan, penculik melempar korek api. Staf itu terbakar oleh api. Penculik yang frustrasi membuka bagasi, memukul gadis hingga pingsan. Jordan kehilangan kontak lagi. Penculik sampai di peternakannya. Ketika dia menggendong Casey, mengetahui telepon yang sudah terpanggil selama 1 jam lebih, Jordan memintanya untuk menyerahkan diri. Jangan sakiti Casey. Tetapi penculik hanya berkata, sudah terlambat. Beberapa kata itu saja, tiba-tiba menarik pikiran Jordan kembali setengah tahun yang lalu. Adegan yang pernah terjadi. Dia masuk perlahan ke ruang bawah tanah. Dengan hati-hati mencari di ruangan, pembunuh itu tiba-tiba datang. Jordan langsung bersembunyi di salah satu kamar. Tetapi pembunuh itu juga masuk ke kamar itu. Darah ada di mana-mana. Jordan bersembunyi di lemari dan tidak berani keluar. Melalui celah, dia melihat pembunuh mengambil wig dan menciumnya. Jordan sadar bahwa ini bukan wig, tetapi rambut asli dari manusia. Ternyata kakak dari pembunuh pernah memiliki rambut pirang yang indah. Tetapi sayangnya jatuh sakit dan meninggal. Mulai saat itu pembunuh mulai membunuh gadis berambut pirang di mana-mana, mengumpulkan rambut. Di saat ini pembunuh sepertinya melihat Jordan mendekat ke lemari. Jordan menahan napasnya. Untung saja pembunuh hanya memegang baju yang ada di lemari, menciumnya dan pergi. Pembunuh kembali ke meja operasi lagi, mengambil pisau, berencana memotong kulit kepala Casey, membuat barang pajangan baru. Pada saat itu, Jordan pelan-pelan berjalan ke belakang pembunuh, memukulnya sampai pingsan. Saat dia ingin melepaskan tali Casey, pembunuh itu tiba-tiba sadar, memasukkan kepala Jordan ke air. Sudah hampir kehilangan nafas, Casey menikam pembunuh dari belakang.
Keduanya berlari menuju jalan keluar. Pembunuh pun mengejar mereka. Tiba-tiba pembunuh berteriak kesakitan. Casey menikamnya sekali lagi. Jordan menendangnya kembali ke ruang bawah tanah. Akhirnya mereka selamat. Jordan mengeluarkan ponsel, berencana menelepon polisi. Casey mencegahnya. Jordan tahu apa yang harus dilakukan. Mereka mengikat pembunuh dan melemparkannya kembali ke ruang rahasia. Berniat untuk membiarkan dia berjuang sendiri di dalam. Muka penjahat itu mulai kelihatan takut. Dia berteriak minta ampun. Tetapi Jordan kembali dan hanya mengatakan, "Sudah terlambat." Seorang pembunuh wanita cantik menerima misi mendesak di hari pernikahannya. Dia harus bersembunyi di toilet untuk membunuh bos gangster. Tapi saat dia akan menarik pelatutnya, kemudian ternyata nama itu adalah suaminya yang sudah meninggal. Dia tercengang sejenak, bisakah suaminya tetap hidup kembali? Halo semuanya, nama saya Wei Ge. Hari ini saya akan memberitahu Anda film aksi kejahatan Korea, Pembalasan Wanita Jahat. Seorang gadis dengan kekuatan bertarung yang dahsyat menyerbu markas kelompok gangster. Anggota badannya seperti rebung musim semi setelah hujan lebat. Saya hanya melihatnya menggunakan serangan kritis, pistolnya tidak melewatkan satu tembakan pun. Setelah menembakkan semua peluru, mulailah menggunakan bilah ganda. Teknik pedangnya sangat dalam, setiap bilahnya berbahaya. Dengan sangat cepat, lebih dari 100 nama diselesaikan dan mencapai pintu 2. Orang-orang di ruangan itu semuanya adalah penguasa kekuatan yang tak terkalahkan. Tapi gadis itu tidak takut, dia mengandalkan teknik pedangnya. Sangat cepat membunuh semua target dan menyelesaikan balas dendam. Kemudian dia mengikat leher orang-orang ini dengan tali. Langsung melompat dari lantai 2. Setelah itu, dia berhasil kabur agar tidak ditangkap polisi. Sebenarnya gangster ini karena produksi dan perdagangan narkoba. Begitu cepat ditangkap polisi, tidak menyangka bisa bertemu dengan gadis sekuat itu di tengah jalan. Anda menghancurkan semua orang itu. Chia melihat kekuatan bertarung gadis ini. Jika bisa digunakan untuk menangani kejahatan, maka Anda pasti akan sukses 50%. Jadi nama gadis ini adalah Suk-hee. Sejak kecil ia tinggal bersama ayahnya. Ayahnya karena dia mencuri beberapa permata yang dikejar gangster. Dia menyaksikan ayahnya terbaring di genangan darah. Pembunuh ayahnya bernama Park Chun-tae. Orang ini kejam, dia memberikannya kepada seorang teman. Saat pria ini akan menggerakkan tangan dan kakinya dengan Anda. Kemudian seorang paman segera mengambil tindakan untuk menyelamatkannya dari orang-orang jahat. Kemudian pamannya mengadopsinya. Apalagi itu juga melatihnya untuk menjadi pembunuh yang pemberani. Membantu ayahnya membalas dendam adalah alasan hidupnya. Sekarang dia sudah dewasa, dia bisa membunuh musuh. Tapi musuh terlalu pintar, sekali lagi dia jatuh ke tangan Park yang lain. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia hanya mengambil uang orang dan membunuh orang untuk mereka. Orang yang membunuh ayahnya juga memiliki orang lain. Tapi sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, ada gerakan di luar. Dia membiarkan salah satu juniornya melihatnya. Tanpa diduga, begitu dia keluar kamar, dia terbunuh. Mereka ketakutan setengah mati. Kemudian paman mendobrak pintu dan bergegas masuk. Hanya dalam beberapa menit, saya telah membersihkan beberapa junior. Paman sekali lagi menyelamatkannya dari bahaya. Suk-hee tiba-tiba menjadi emosional dan ingin menikahi pamannya. Tapi selama bulan madu, paman tiba-tiba menerima panggilan telepon. Katakanlah saudaramu telah ditangkap oleh musuh dan membutuhkanmu untuk menyelamatkannya. Hasilnya sekali hilang, tidak bisa kembali, menguap dari dunia. Segera kabar duka itu datang. Saudara laki-laki paman mengatakan itu padanya. Pamannya dibunuh oleh musuh. Wajah paman yang berlumuran darah itu segera kehilangan bentuk aslinya. Tanpa pamannya, apa gunanya hidupnya? Suk-hee baru saja membalas dendam ayahnya. Kemudian mulai membalas dendam dengan membunuh suaminya. Itu sebabnya adegan di awal film muncul. Suk-hee mengandalkan kekuatan bertarungnya yang luar biasa. Hancurkan semua gangster. Tim komando melihat bahwa dia memiliki kekuatan bertarung seperti itu. Bersiaplah untuk menerimanya sebagai bawahan saya. Mereka melakukan operasi untuk mengoreksi wajahnya. Dan kirim seseorang untuk memantau setiap gerakannya. Dan Suk-hee masih tidak mengerti saat dia bangun. Saya tidak tahu siapa orang-orang ini dan apa yang ingin mereka lakukan. Bagaimanapun, dia menjalani pelatihan profesional. Saya segera sadar bahwa ada obat tidur di dalam nasi. Dia berpura-pura koma dan pergi, mengambil kesempatan untuk menyelinap ke staf dan berlari keluar. Adegan di setiap kamar yang dia temui. Semuanya membuatnya merasa terkejut sesaat. Ada studio tari, dapur, dan ruang kelas pertunjukan. Orang-orang ini melihatnya tetapi tidak merasa terkejut. Sebaliknya, dia juga membantu staf menangkapnya kembali. Dia mengintimidasi seorang sandera dan lari dengan lancar. Pada saat yang sama saat ini, ada gadis lain yang mengejarnya. Tepat ketika Suk-hee hendak melompat untuk melarikan diri,
Kemudian gadis itu menembak di kaki dan jatuh koma. Ternyata ini adalah satuan tugas khusus milik Chia. Setiap gerakan Suk-Yi diamati oleh tim. Wanita yang menembak dan melukainya adalah pemimpin dingin dari tim komando ini. Gadis dingin ini mengolah Suk-Yi menjadi master terkuat. Biarkan dia berurusan dengan orang jahat yang melayani negara. Tapi Suk-Yi tidak menyesali hidup lagi. Tapi pemimpinnya mengatakan dia hamil. Pikirkan untuk anak Anda, hiduplah dengan baik. Selama Anda mengabdi pada negara selama 10 tahun, Anda akan dibebaskan. Karena itu perlu membuat identitas palsu untuk menjalankan misi. Jadi mereka harus mempelajari semua jenis keterampilan untuk menghadapi kejadian yang tiba-tiba. Tak lama kemudian, Suk-Yi melahirkan seorang bayi perempuan. Anak ini sekali lagi menyalakan kembali api harapan hidupnya. Ajun yang mengawasinya juga perlahan mulai menyukainya. Dia dengan tegas memahami kebiasaan hidupnya di telapak tangannya. Dia sering menyelinap ke kamar untuk membantunya merawat anak. Karena penampilan saya yang luar biasa, dia segera menerima misi untuk membunuh bos gangster. Dia hanya perlu menyelesaikan tugas ini untuk bisa menggendong bayinya dan keluar. Di suatu malam yang gelap dan berangin, dia pergi ke rumah bos. Setelah beberapa lama bertarung, dia pun berhasil menyelesaikan misinya. Karena suara pertarungan yang begitu keras hingga membangunkan para junior, itu diikuti oleh pengejaran yang sengit. Suk-Yi tidak hanya ahli dalam ilmu pedang, tapi juga memiliki kemampuan mengemudi yang baik. Sangat cepat menyebabkan orang-orang panik, mencakar ayam, anjing, menggonggong mobil, dan orang-orang mati. Setelah menyelesaikan misi, Kapten membantunya mengubah nama belakangnya dan mengatur tempat tinggalnya. Kapten khawatir dia akan meninggalkan tim untuk melakukan hal-hal buruk. Jadi saya membiarkan Ajun pindah ke dekat rumahnya agar dia bisa dengan mudah mengamatinya. Ajun sering menggunakan berbagai macam alasan untuk mendekatinya. Seiring waktu, keduanya jatuh cinta. Apalagi putrinya juga sangat menyukainya. Setelah mendapat persetujuan tim, Suk-Yi akan segera menikah dengannya. Tetapi pada hari pernikahannya, dia menerima misi pembunuhan. Pistol itu disiapkan untuknya untuk tinggal di kamar kecil hotel. Sasaran utamanya adalah pria berkacamata hitam di seberang hotel. Tapi pada saat dia mengincar target, dia akan menarik pelatutnya. Kemudian dia mengetahui bahwa orang itu adalah suaminya yang telah meninggal. Dia segera menjabat tangannya dan menjatuhkan kacamata orang itu. Jelas dia bisa menyelesaikan misinya, tapi dia berhati lembut dan tidak bisa melakukannya. Ternyata pamannya belum meninggal. Tahun itu orang yang menyamar sebagai paman hanyalah iblis yang mati. Hari ini, paman itu kembali lolos dari kematian, memanggil seseorang untuk mendapatkan kamera pengintai. Ternyata para tamu yang menghadiri pernikahan hari ini semuanya membayar sewa. Apalagi Suk-Yi terlihat akrab. Singkatnya, saya merasa seperti pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Jadi pamannya mencari kesempatan untuk berbicara dengan Suk-Yi. Suk-Yi meskipun dia memperbaiki wajahnya, tapi bosnya masih mengenali identitasnya. Di sisi lain, Ajun merasa Suk-Yi agak luar biasa. Jadi saya mulai menyelidiki identitas paman saya. Karena Suk-Yi tidak menyelesaikan case-nya. Jadi kapten harus mengirim orang lain untuk membunuh. Pada saat yang sama saat ini, paman mengirim seseorang untuk memberinya buket bunga. Ada USB di buket tersebut. Suk-Yi adalah orang yang pintar. Cepat kabur dari pengawasan party. Di dalam USB, ada dialog antara leader dan Ajun. Tapi dialog ini membuatnya tidak kedinginan, tapi menggigil. Kapten mengingatkannya bahwa dia tidak membutuhkan drama tetapi berpikir itu nyata. Fakta bahwa dia dan Suk-Yi menikah hanyalah penutup mata. Dan tujuan sebenarnya hanya untuk menyelesaikan misi. Suk-Yi pingsan dalam sekejap. Merasa bahwa paman baru adalah orang yang bisa dipercaya. Dia mengirim SMS kepada pamannya tentang seseorang yang mencoba membunuhnya. Akibatnya, komando wanita yang bahkan belum keluar dari lift telah ditangkap. Sisi lain, Suk-Yi karena dia menjual rekan satu timnya, dia diajari pertandingan oleh pemimpin tim. Dan bawa dia kembali ke markas sambil menunggu. Tanpa diduga di tengah jalan, dia dihentikan oleh pamannya. Kapten dari beberapa orang tidak bisa bersaing dengan mayoritas, jadi dia harus lari. Paman membawanya pulang dan menyuruhnya untuk membawa putrinya. Tapi dia tidak menduganya, ada ledakan di dalam rumah. Ajun dan putrinya jatuh dari tangga dan meninggal. Suk-Yi memeluk putrinya dan berteriak. Dia dengan marah ingin mencari kapten untuk meminta kejelasan. Dia lahir dan mati untuk organisasi dan membuat banyak prestasi. Mengapa organisasi melakukan ini padanya? Kapten tidak cepat bicara, ini bukan salahku. Selanjutnya, buka kamera segmen kamera pengintai. Komando wanita yang ditangkap itu adalah pengkhianat. Memberitahu pamannya alamat rumahnya. Paman si jahat, jelas tahu itu putrinya sendiri. Tapi tetap biarkan bawahan meledakkan mereka sampai mati. Ternyata pamannya adalah pembunuh yang membunuh ayahnya. Ya. Paman itu sengaja mendekatinya. Itu hanya karena dia ingin menemukan sekantong permata yang dicuri ayahnya di masa lalu. Sekarang Habis batunya apa? telah ditemukan. Dia tidak lagi layak untuk Habis. dimanfaatkan.
Di akhir film, Suk-hee membalas dendam lagi. Beli Pergi quit. sendiri untuk menemukan paman yang penuh dendam. Pasangan itu memukul dari dalam rumah keluar dari dalam Sama nih pakai anu kayak Eddie aja, kayak Eddie kan pernah pakai sang itu. paman masih tewas dalam pelukannya. Ketika polisi tiba di tempat kejadian, senyum aneh muncul di wajahnya. Film ini adalah film aksi yang sangat spesial. Karakternya bisa dilihat dari dalam film. Dalam film klasik seperti Kill Bill, Hwang Hai, Kulong. Bahkan ada lebih banyak kejahatan di Slam. Pahlawan wanita kecuali balas dendam. Jika kamu membunuh, kamu akan membunuh. Jadi jika kamu mati, kamu semua mati. Yang menyedihkan hanya dia, tidak lebih. Akhirnya tertawa histeris. Secara emosional, setidaknya dia benar-benar dibebaskan. Faktanya, wanita jahat tidak dilahirkan jahat tetapi didorong oleh takdir. Saya tidak pernah mengendalikan takdir saya sendiri sampai sekarang. Mungkin semua orang akan seperti dia, sifat manusia itu baik. Bahkan jika keadaan hidup mereka mengubah penampilan mereka. Sampai jumpa di lain waktu.